di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana rezekimu menjelang ke akhir bulan ini, tepatnya di Agustus 2026 ya, untuk zodiak Leo. Coba para Leo, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Leo 2026. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya. Caranya juga gampang banget, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi jangan ragu, jangan takut buat personal reading, oke? Tanya dulu juga boleh, silakan, gratis ya. Tanya gratis dong ya, nanti bisa pilih kalian mau kebutuhannya seperti apa ya. Oke, kita mulai aja langsung buat para Leo. Jadi Leo, menjelang ke akhir bulan Agustus ini gimana sih kerezekian para Leo? Kak, yang pertama ya, energi rezeki utama kamu kita akan lihat. Jadi menjelang ke akhir bulan Agustus ini, energi tentang kerezekian kamu, terutama ini lebih spesifiknya kita membahas tentang keuangan kerezekiannya itu teman-teman ya. Karena kan rezeki kan banyak ya, rezeki itu banyak, tidak melulu tentang uang. Tapi kalau di readingan kali ini mungkin kita fokusnya pada uang ya, pada keuangan kayak gitu. Oke, kita mulai. Kalau untuk soal rezeki keuangan kamu Leo menjelang ke akhir ya bulan Agustus ini, jadi sampailah dari sekarang sampai ke akhir Agustus, menjelang ke akhir Agustus gitu ya, sampai ke akhir banget, aku melihat energi utamanya di sini adalah sangat-sangat apa ya, dari posisi kamu kalau soal keuangan itu penuh dengan kedisiplinan kayak gitu loh, kayak ketat sekali tentang uang seperti itu. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, semua itu sangat kamu perhitungkan gitu ya. Nah, aku melihat di sini untuk rezekian kamu mungkin tidak yang begitu wow, yang aku lihat kayak gitu. Karena kan seandainya kan kerezekian kamu itu lagi bagus banget, pasti kamu tidak akan berpikir tentang berapa yang masuk, berapa yang keluar gitu. Mau belanja apapun gak ada mikir kayak gitu ya. Tapi ini lagi sangat berpikir gitu, kayak oh aku udah ngeluarin berapa nih gitu ya, sisa uang aku tinggal berapa nih kayak gitu. Terus yang kedua, pintu rezeki yang sedang terbuka buat kamu menjelang ke akhir Agustus ini, aku melihat pintu rezeki yang terbuka ini sebenarnya ada menjelang ke akhir bulan ini, dan nantinya yang sedang terbuka itu sebenarnya terkait dengan apa yang kamu pusingin sebelumnya, akan terbukanya di sana. Contoh mungkin kamu pusing soal kerjaan gitu ya, oh kerjaan aku gini-gini, kayak ini kurang gitu, udah kerja tapi mungkin masih kurang uang, masih kurang penghasilan gitu ya. Aku melihat pintu rezeki kamu akan terbuka di tempat yang kamu tuh paling stres mikirinnya kayak gitu, atau tentang beban di pekerjaan, aku capek, aku apa. Nah, aku melihat ada pintu rezeki yang lebih yang akan terbuka nantinya di situ, di kerjaan yang bikin stres itu, atau di bisnis yang bikin kamu kewalahan itu ngurusnya gitu ya, atau di pekerjaan side job kamu yang bikin kamu capek banget kayak gitu. Malahan pintu rezekinya berlebih di sana ya. Terus yang ketiga nih, hambatan secara finansial kamu saat ini. Aku melihat sebenarnya sih kalau dibilang nggak ada hambatan sebenarnya, apapun yang menjadi rezeki kamu ini tetap akan datang ke kamu, yang kulihat seperti itu. Cuma memang belum besar banget aja kayak gitu ya. Makanya kamu tuh masih mikir kalau mau beli sesuatu gitu ya, aku udah ngabisin duit berapa, aku udah sisa uangku berapa gitu ya. Karena di sini juga apa ya, kalau aku bisa bilang ya, sebenarnya tidak ada yang menjadi hambatan. Cuma ya, ini kan apa yang masuk ya gitu, cuma apa yang keluarnya aja yang mungkin juga terkadang agak too much seperti itu. Terus yang keempat, apa yang perlu dilepaskan menjelang ke akhir bulan Agustus. Apa yang perlu dilepaskan oleh seorang Leo itu, aku lihat ini sebenarnya terkait dengan harapan. Kalau memang ada sesuatu yang kamu harapkan, misal kamu punya harapan untuk beli barang atau mau ya beli sesuatu, pokoknya yang berkaitan dengan bayar membayar, yang pakai duit gitu ya, mungkin harapan kamu beli barang yang kamu suka gitu, mungkin itu yang perlu kamu lepaskan dulu, karena seperti belum bisa tercapai menjelang ke akhir bulan Agustus ini. Karena tadi ini kamu aja lagi hemat banget gitu ya.
Terus yang kelima, peluang cuan tercepat buat kamu. Oke, kalau kamu mau memiliki peluang cuan tercepat kamu menjelang ke akhir bulan Agustus ya, aku melihat kamu harus bergerak gitu. Kamu nggak bisa hanya mengandalkan di satu posisi. Contoh di kerjaan utama kamu doang gitu ya, atau di bisnis utama kamu doang. Kamu harus buka contoh side job gitu. Kamu harus bergerak mencari side job kamu, baru kamu akan ada peluang cuannya kayak gitu. Makanya menjadi beban pikiran kan tadi, kayak apa ya side jobnya gitu ya, atau gimana ya caranya ya, aku belum bisa gimana cara belajarnya ya gitu. Dari beban pikiran ini timbul banyak ide dan kemauan ya, dan ini bisa menjadi peluang cuan kamu ya. Namanya manusia ya, kalau keadaannya kepepet, terjepit, apapun bisa dilakukan gitu ya dan kamu mau belajar juga kayak gitu, enaknya tuh seperti itu. Terus ada Five of Cups di kartu yang ke-6, hal yang membawa keberuntungan uang bagi kamu ya. Apa yang membawa keberuntungan uang bagi seorang Leo? Aku melihat terkadang apa yang membawa keberuntungan bagi kamu sesungguhnya adalah tentang penyesalan kamu ya gitu. Itu yang bisa membawa keberuntungan keuangan bagi kamu. Kok bisa kak? Contoh kamu kayak ada penyesalan nih, oh kenapa ya aku dulu nggak nabung gitu, kenapa ya aku dulu harus beli ini barang gitu, padahal mungkin kurang penggunaannya ataupun kurang fungsinya gitu ya. Nah penyesalan itu membawa keberuntungan uang bagi kamu. Mungkin kamu bisa jual barangnya gitu ya, mungkin kamu juga bisa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama buat kedepannya, seperti itu ya. Terus yang ke-7, energi pekerjaan ataupun usaha Leo menjelang ke akhir Agustus ya. Kalau soal kerjaan sih aku lihat lagi capek banget ya, dan aku melihat terkadang ada beberapa masalah juga ya yang bisa hadir di pekerjaan ataupun di usaha kamu. Oke. Dan ini juga terkait dengan kondisi tubuh juga bisa, ataupun masalah sosial, ataupun masalah yang berkaitan dengan uang juga di pekerjaan ataupun usaha. Contoh mungkin gaji yang telat masuk gitu ya atau di usaha di sini mungkin ya agak kurang rame kayak biasanya kak gitu ya, gitu sih. Terus di kartu yang ke-8, pesan tentang hutang ataupun cicilan buat para Leo. Percayalah bahwa sebanyak apapun hutang kamu ataupun cicilan kamu, aku melihat di sini bahwa kamu pasti bisa membayarnya. Ace of Pentacles ya. Selalu ada cara, meskipun kamu ngerasa kayak kok aku tuh mepet rezeki aku tuh kak rasanya ya. Memang sih ada yang masuk terus aku bayar, bisa aku bayar, masuk bayar gitu. Cuma dia lewat begitu saja gitu ya. Tapi setidaknya pesan tentang hutang ini adalah kamu jangan terlalu banyak kekhawatiran ya, karena pada akhirnya ada aja yang masuk yang bisa kamu bayarkan untuk hutang tersebut gitu. Terus di kartu yang ke-9, nasihat semesta buat para Leo. Wheel of Fortune, tenang saja, namanya hidup itu ya roda pasti berputar ya. Keberuntungan suatu saat nanti pasti ada milikmu ya Leo. Nih Wheel of Fortune buat kamu, pasti ada perubahan nantinya, jadi sabar dulu. Kamu di posisi tadi King of Swords ya. Terus di kartu yang ke-10, prediksi kondisi uang kamu menjelang akhir bulan Agustus ini. Prediksinya kalau aku lihat sih sebenarnya harusnya ada perkembangan ya, menjelang ke akhir bulan banget harusnya udah ada perkembangan ya, sedikit perubahan yang aku lihat seperti itu. Asalkan kamu mungkin mau bergerak tadi ya. Kalau semakin bergerak di sini akan cepat berubahnya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua menjelang ke akhir Agustus ini. Yang terkait dengan tema kali ini, energi paling kuat ada dari The Star Aquarius. Itu aja yang paling kuat di sini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.